الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور والضعاف للمطيعين جزيل الأجور وكمل الضيافة في يوم العيد لعموم المؤمنين بسمعهم الشكور فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له العفو الغفور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحبيب الشكور صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين يرجون تجارة لن تبور أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله wasbiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Pada pagi hari yang penuh hikmat dan mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan petunjuknya di pagi hari yang syakral ini, kita dapat menunaikan salat hari raya di tempat ini dengan hati yang tenang dan khusyuk. Selanjutnya, marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Kita harus yakin bahwa hanya dengan bekal takwa kepada Allah kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada kesempatan khutbah kali ini, marilah kita bersama-sama mengkaji hakikat Lebaran sebagai rangkaian dari pelaksanaan ibadah puasa bulan Ramadan yang baru saja kita lewati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada saat matahari akhir bulan Ramadan terbenam di kaki langit sebelah barat dan malam 1 Syawal datang merayapi, perasaan kita berubah menjadi senang dan gembira, sebuah kegembiraan atas prestasi kemenangan yang diraih dengan keimanan. Kita ekspresikan kegembiraan itu dengan ucapan takbir, tahmid, dan tahlil yang bergema bersaut-sautan dari rumah yang satu ke rumah yang lain, dari masjid yang satu ke masjid yang lain, bahkan dari kampung yang satu ke kampung yang lain, sebagai bertanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan, 1 bulan penuh kita melakukan suatu perjuangan yang berat, lebih berat dari perjuangan mengangkat senjata, memerangi musuh yang nyata, yaitu perjuangan memerangi hawa nafsu, menghadapi musuh yang tidak terlihat secara nyata, tetapi justru berada di dalam diri kita. Setelah 1 bulan kita berpuasa melatih diri, membina takwa dan mengharap ridho Allah, kini kita kibarkan panji kemenangan dengan membayar zakat fitrah, memuji akan kebesaran Allah, mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil. Di antara takbir yang kita kumandangkan itu ialah La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, yang artinya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kita tidak menyembah kecuali kepadanya dengan memurnikan ketaatan kepadanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Hal itu merupakan sebuah pengakuan yang tulus bahwa ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Mengerjakan ibadah tanpa tendensi apa-apa dan tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun. Ketika sedang jaya dan mendapatkan karunia, rajin beribadah, dan di saat miskin dan kondisi yang serba kekurangan juga tetap rajin beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya di dalam menjalankan agama dengan lurus. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Bukan sebaliknya, jika dalam kesulitan dan kesusahan tekun beribadah, tetapi pada saat senang penuh dengan kemewahan lupa akan ibadah kepada Allah. Sikap seperti ini telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa idza massal insana ad-durru da'ana li jambihi aw qa'ida aw qa'iman falamma kashafna an
durrahu marraka allam yad'una ila durrim masahu kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali melalui jalannya yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Quran Surat Yunus ayat ke-12. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ucapan takbir yang kita lantunkan itu mendidik kita untuk ikhlas menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bacaan takbir selanjutnya adalah la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Tidak Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tepat janjinya, dan Dia telah menolong hamba-hambanya, memuliakan tentara-tentaranya, dan mengalahkan pasukan musuh-musuh Islam dengan sendirinya. Ucapan tersebut merupakan kesaksian bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ia tidak bisa diumpamakan dan Maha Suci dari segala perumpamaan. Sebuah keyakinan bahwa Allah Maha benar dengan janjinya yang akan membahagiakan orang-orang yang beriman. Dia akan menolong hamba-hambanya yang beriman, baik dalam keadaan suka ataupun duka. Dan jika pertolongan Allah datang, maka tidak ada seorang pun yang dapat mencegah dan menghalanginya. Inilah yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak di Mekah. Beliau sudah akan dihancurkan oleh kafir Quraisy, tetapi karena beliau dekat dengan Allah, maka kaum kafir Quraisy tidak sanggup menghancurkan beliau. Bahkan pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mengalahkan mereka atas pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Orang-orang yang berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan ikhlas hanya karenanya semata adalah termasuk tentaranya. Jika kita memakmurkan masjid bagi kejayaan Islam dan umatnya, maka kita adalah tentaranya. Ketika kita menyelenggarakan dakwah dan tersinggung karena agama Islam dihina dan dicaci maki orang, maka kita adalah tentara Allah. Menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala itu tidak berarti kita harus memakai pakaian resmi, berlindung di bawah bendera atau crop tertentu. Kita bisa berbeda-beda bendera, tapi dengan niat dan motivasi kita berjuang membela dan menegakkan agama Allah. Lillahi kalimatillahi hiyal ulya. Sekarang memang kita tidak sedang berperang seperti pada waktu perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar dan perang Khandaq. Tetapi yang kita hadapi sekarang adalah perang ideologi, perang keyakinan. Sekarang mungkin kita masih beriman, sekarang kita masih muslim, tetapi belum tentu generasi yang akan datang, anak cucu kita di masa depan sama seperti kita. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Setelah kita menunaikan puasa Ramadan 1 bulan penuh, mengerjakan salat tarawih di malam harinya, memperbanyak membaca Al-Quran dan berbagai amal soleh yang lainnya, lalu mengakhirinya dengan kita kembali kepada membayar zakat fitrah, maka berarti insya Allah kita kembali fitrah, yaitu suci dan bersih di hadapan Allah. Tinggal dosa kita terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, kita jadikan momentum lebaran ini sebagai arena atau sarana untuk saling memaafkan satu sama lainnya. Sebab pengampunan Allah atas dosa yang berkaitan dengan sesama manusia tergantung pada yang bersangkutan untuk saling memaafkan satu sama lainnya. Di sinilah letak hakikat kebahagiaan Idul Fitri, yaitu kemenangan mengendalikan nafsu melalui puasa dan membina keharmonian pergaulan dengan bermaaf-maafan, sehingga benar-benar kembali pada kondisi semula, yaitu fitri dan suci. Sementara mengenai hubungan sesama manusia pernah terjadi dialog antara Rasulullah dengan para sahabat, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Di antara para sahabat ada yang menjawab, orang yang bangkrut itu ialah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak pula memiliki dinar, serta tidak memiliki harta benda. Sebagian besar sahabat memberikan jawaban seperti itu. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pandangan lain.
mengenai orang-orang yang bangkrut. Atas pandangan dan jawaban para sahabat itu, maka beliau bersabda, orang yang bangkrut dari umatku, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salatnya, membawa pahala zakat dan puasanya, tetapi ia juga membawa dosa, mencaci maki, memfitnah, menuduh orang lain berzina, memakan harta dengan zalim, menumpahkan darah dan memukul, maka dibayarlah dari pahala kebaikannya, dan ini dari kebaikannya. Sampai habis kebaikannya, belum juga lunas apa yang menjadi tanggungan atasnya, maka ia harus mengambil dosa-dosa kesalahan orang yang dizolimi, dan dosa-dosa mereka itu ditimpakan kepadanya, sehingga akhirnya ia dimasukkan ke dalam neraka. Demikianlah itu orang yang bangkrut menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang semacam ini hanya menjalin hubungan baik kepada Allah, tetapi tidak menjalin hubungan baik terhadap sesama manusia. Padahal agama memerintahkan mengajarkan keseimbangan untuk mengelola hubungan baik dengan Allah dan juga dengan manusia. Dan Idul Fitri adalah momentum untuk itu. Saat itulah kita mensucikan diri dari dosa kepada Allah dan bersilaturahmi, menjalin keharmonisan dengan sesama manusia dengan saling memaafkan, sehingga kita benar-benar suci baik dari dosa kita kepada Allah maupun yang berkaitan dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Apabila hal tersebut sudah kita lakukan, maka tugas kita pasca Ramadan selanjutnya adalah menjaga semangat Ramadan dalam kehidupan sehari-hari di luar bulan Ramadan. Pelaksanaan ibadah puasa yang berhasil akan membentuk jiwa dan gaya hidup pelakunya sesudah Ramadan. 1 bulan Ramadan mewarnai dan menjiwai 11 bulan lainnya. Dan sampai terjadi begitu keluar Ramadan, kita teriak merdeka. Pengendalian diri dan hawa nafsu yang telah terbina selama Ramadan harus meresap dan mewarnai kehidupan kita sehari-hari pasca Ramadan. Pengendalian diri dan hawa nafsu saat berpuasa harus dikendalikan dan dipertahankan meskipun saat berbuka tiba. Tidak seperti balas dendam dengan mengkonsumsi berbagai jenis makanan dan memperturutkan selera melebihi kepatutan di saat berbuka dan berhari raya. Pelajaran yang berharga yang dapat kita ambil ialah bahwa pengendalian diri haruslah selalu kita pertahankan dalam situasi dan kondisi apapun. Ketika tidak memiliki posisi dan berpeluang untuk berkorupsi, teriak ganyang korupsi. Dan ketika memiliki posisi dan berpeluang untuk berbuat korupsi, tetap teriak ganyang korupsi. Hal lain yang harus tetap kita hidupkan sesudah Ramadan adalah sifat sabar, ulet dan tahan uji. Sebagaimana di saat puasa, biarpun lapar melilit perut dan haus mencekik kerongkongan, kalau belum tiba waktu maghrib, maka makan dan minum tidak kita lakukan. Kita dilatih untuk sabar sehingga kita tidak larut dalam kenyataan hidup sehari-hari di mana banyak orang ingin cepat kaya namun tidak setia pada proses dan hanya berorientasi pada hasil. Akibatnya, dia akan ambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara, ingin cepat naik pangkat tapi tidak sabar. Dia jilat atasan dan injak bawahan, sikut kanan dan sikut kiri, tidak peduli teman jadi lawan dan lawan pun jadi teman. Yang penting tercapai tujuan. Bukankah kehidupan ini bagaikan roda berputar yang hanya menunggu giliran? Ada saatnya datang, ada saatnya pergi, ada saatnya lahir, ada saatnya mati. Hari ini kita kaya, mungkin besok kita miskin. Hari ini kita pegang peranan, mungkin besok kita dibebas tugaskan. Allah berfirman, "Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan masa kejadian atau kehancuran kami bergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 140. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Akhirnya, mudah-mudahan dengan hari raya Fitri ini kita benar-benar dalam kondisi kefitrian kita, yaitu suci bersih dari noda dan dosa, baik yang berkaitan dengan Allah maupun yang berkaitan dengan manusia, serta mampu mempertahankan kesucian itu pasca Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin wa barakalana fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu wal barur raufur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakka wa dzakara isma rabbih fasalla wa qur rabbighfir wa anta khairur rahimin.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi amarna bil ihtihadi wal ihtisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wasanna bil malaikati musabbihati bi kursi. Faqala Allah ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wardallahu ma'ala arba'ati khulafa'i rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wansuril islama wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun.